Ya, saudara, ini mungkin KKR yang model begini baru ini setahu Pak Gembalkan. Kolaborasi ada terdiri dari beberapa pembicara, betul ya? Ini masih sekitar 2 jam ke depan. Amin. Haleluya. Masih kuat? Masih suka mendengar firman Tuhan? Haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tadi saudara telah disampaikan firman Tuhan secara umum, begitu detail, dan saya percaya kita semua bisa menangkap. Dan saat ini saudara, satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk dibagikan malam hari ini, dan mohon izinkan ada tim kami juga nanti akan bersaksi Bapak Ibu. Saya tidak tahu, ini barangkali saya tidak berharap bahwa ini terakhir ya tim kami, karena kami akan keliling. Tapi saya percaya pertemuan malam hari ini sangat berpengaruh. Haleluya. Ada jiwa, jangankan 10 orang, 1 jiwa bertobat menyerahkan hidup kepada Tuhan. Ribuan malaikat di surga bertepuk tangan. Haleluya, amin. Mari kita pejamkan mata sejenak, saudara. Semua ya. Kita renungkan, Bapak Ibu. Kami yang berdiri di sini, kalau mundur 5 tahun, 10 tahun ke belakang, saya pribadi, saya begitu rusak, Bapak Ibu. Begitu tidak memiliki masa depan, tidak memiliki pengharapan, putus asa, kecewa, sakit hati, Bapak Ibu. Tidak memiliki arah yang jelas. Situasi ini barangkali dialami oleh saudara-saudara. Mungkin tidak semua, tapi mungkin beberapa di antara saudara, atau salah seorang dari antara saudara mengalami satu peristiwa masa yang begitu sulit, begitu sukar. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Bapak Ibu, malam hari ini ada kabar baik yang kami beritakan kepada engkau malam hari. Jika engkau seorang suami, jika engkau seorang istri, jika engkau seorang anak, malam hari ini kami mau beritahukan, di dalam Yesus ada jalan keluar atas semua persoalan yang berat sekalipun. Saudara, Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan. Hari ini saudara, Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa. Saudara, sama seperti yang saya sampaikan tadi, kita semua, kami berbicara di sini bukan berarti kami sudah sempurna, Bapak Ibu, tidak. Kita semua sama, memiliki masa lalu dan pergumulan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi hari ini kami berdiri di sini untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, bahwa di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pengampunan dosa, ada kehidupan yang kekal, ada pengharapan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada terobosan. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu, di daerah kita tidak terlalu terasa Bapak Ibu krisis seperti di daerah yang lain. Oleh karena apa? Meskipun beras naik, tapi saya melihat tidak berpengaruh Bapak Ibu. Tetap saja orang boleh berapa beli beras. Kemudian banyak alternatif pangan di daerah kita ini. Masih ada bete, orang melaut masih bisa dapat ikan. Kemudian kita ke kebun, apalagi yang berkebun rica, tomat dan lain-lain. Harganya juga sekarang juga bagus, sehingga tidak terasa. Tapi ingat saudara, oleh karena terlalu senang, oleh karena terlalu enak hidup di daerah kita ini juga, tanah kita ini juga dikenal sebagai tanah surga Bapak Ibu. Betul?
Tapi banyak manusia terlena hari-hari ini, sehingga Tuhan Roh Kudus menggerakkan hati kami ada di sini untuk menyampaikan peringatan. Jangan terlena dengan segala situasi yang ada hari-hari ini, saudara. Oleh karena itu, karena terlalu senang, Bapak Ibu, manusia menikmati dosa juga terlalu senang, Bapak. Di akhir zaman, firman Tuhan mengingatkan yang Tuhan taruh dalam hati saya, dalam Matius pasal, melanjutkan apa yang disampaikan oleh yang banyak Pak Hendy tadi. Matius pasal 13, saudara, di ayat 36 sampai 43 dengan perikop penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ada dua kelompok manusia di akhir zaman, saudara. Kelompok lalang dan kelompok gandum, saudara. Dan Tuhan menyerukan malam hari ini, dan kami percaya kita semua yang merespon firman Allah malam hari ini, percayalah Bapak Ibu, dan kita harus deteksi, kita harus identifikasi Bapak Ibu. Mari kita uji diri kita hari ini, termasuk kelompok mana. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaan. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Kelompok pertama adalah kelompok anak-anak kerajaan. Ingat saudara, Tuhan Yesus 2023 tahun yang lalu, Dia tidak membawa agama. Betul? Merek gereja pun belum ada waktu itu. Belum ada. Merek gereja, organisasi nanti muncul setelah abad ke-6, saudara. Tapi di zaman Tuhan Yesus, masuk di zaman rasul-rasul setelah Roh Kudus dicurahkan. Pola pelayanan kerajaan itu seperti nanti baca dalam Kisah Para Rasul, saudara. Mereka berkumpul, Bapak Ibu. Tapi saudara nanti baca di Kisah Para Rasul 3 dan pasal 4. Tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Coba perhatikan cara hidup jemaat mula-mula. Saya percaya di akhir zaman juga Tuhan akan bawa ke sana. Ketika seluruh gereja sudah di bawah otoritas pemerintahan antikris. Haleluya. Sistemnya sudah ada hari ini, Bapak. Dan pola kerajaan Allah ini. Karena Tuhan tidak bawa agama, Dia bawa kerajaan. Tahukah bedanya kerajaan dan republik? Kalau republik, tahun depan ada pemilu. Caleg-caleg sekarang ini berlomba-lomba. Bahkan capres, cawapres berlomba-lomba untuk supaya apa? Mereka berkampanye menawarkan program supaya merebut hati masyarakat dan mereka memenangkan pemilu. Demokrasi itu republik. Artinya apa? Seorang kepala negara, seorang presiden, dia bisa berkuasa kalau dia dipilih, kalau dia menang dalam pemilu. Tapi kalau kerajaan beda, Bapak. Saya mengerti di sini. Saya percaya jemaat juga harus tangkap ini. Kerajaan, siapa yang paling kuat, siapa yang paling dahsyat, mencaplok, menguasai, dia yang berkuasa. Saudara, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Haleluya. Jadi orang yang ikut Yesus itu bukan mau saudara, tapi karena inisiatif Tuhan sendiri. Karena kita sesungguhnya menerima anugerah. Haleluya.
Dan hari ini Bapak Ibu, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Haleluya. Dan saudara yang dikasih, saya akan baca satu ayat lagi Bapak Ibu. Di dalam 10 hukum Taurat kita akan temukan di situ. Tuhan Yesus sendiri berkata, aku tidak membatalkan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Betul ya? Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Hari ini mungkin ada yang tersinggung berkata, oh enak saja dia. Mungkin ada yang berpikir, saya tidak berdosa hari ini. Saya baik-baik saja. Keluarga rumah tanggaku juga sedang baik-baik saja. Enak saja dia. Siapa dia yang sedang berbicara di atas ini? Belum tentu mana hidup dan kita hidup. Kalau mau timbang, belum tentu mana lebih berat. Atau mungkin kita yang lebih berat. Saudara, maksud saya adalah, mari kita koreksi bersama. Dan firman ini yang akan mengkoreksi. Saya akan menunjukkan waktu. Pernahkah Bapak Ibu? Ini pertanyaan bagi kita semua. Juga bagi saudara-saudara yang mendengar mungkin yang tapi tidak hadir dalam ibadah ini. Saudara, waktu hukum pertama Tuhan bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Yang kedua, jangan sujud menyembah. Ya kan? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan sujud menyembah. Bapak Ibu. Bangsa Israel dihukum oleh karena mereka menyembah berhala. Sudah dipesan oleh Musa, jangan menyembah berhala orang Kanaan, dewa Baal, dewa Asitoret, dewa Molok. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka jatuh, mereka menyembah dan mereka dihukum. Di Talau juga ini ada, saudara. Bahkan di kalangan orang percaya, orang yang sudah beragama Kristen, masih saja menyembah berhala. Apa itu berhala? Saudara, jika ada di antara kita yang masih berhubungan dengan dukun, dengan mantra-mantra, dengan jimat-jimat, jangan membuat berhala apapun. Ini sudah dosa pertama. Sekiranya ada, bertobat malam hari ini. Sekiranya ada, bertobat, saudara. Karena baik di Pulutan, di Bogor Baru, di Tule, semua kampung ini ada penyembah-penyembah berhala, saudara. Saya mengerti Tuhan menggerakkan hati kami untuk menyerukan bertobat sebelum Tuhan menghukum. Karena kalau sudah waktu Tuhan menghukum, semua orang akan menyesal. Di neraka itu pasti banyak orang akan bertobat. Haleluya. Tapi waktunya sudah terlambat. Sehingga Tuhan mengutus, bahkan Rasul Yudas berkata, rampas mereka seperti di dalam api. Paksa. Bahkan sampaikan kebenaran yang selama ini ditutup-tutupi oleh gereja. Haleluya. Tidak berani hamba Tuhan mengkhotbahkan. Karena kalau mau buka pasti bakal lain, saudara. Dan bilang ini menyinggung doktrin gereja yang sudah turun-temurun diajarkan. Pasti bakal lain. Tapi bagi siapa yang merespon, yang menerima kebenaran itu, Bapak, saya melihat hidupnya diubahkan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya saudara menangkap apa yang saya maksudkan. Nanti saya akan sampaikan secara terus terang, tidak ditutup-tutupi. Di seluruh Talau ini Bapak Ibu, penyembah-penyembah berhala banyak Bapak Ibu. Masih percaya ini kain ini yang warna merah atau kayu ini bisa melindungi, bahkan bisa mendatangkan mujur. Bertobat saudara. Tuhan murka, Tuhan tidak senang kalau dia diduakan Bapak Ibu. Haleluya. Itu mendatangkan kutuk. Kalau memberitahu sebagai hamba Tuhan hari ini, jangan percaya Bapak Ibu. Tahukah Bapak Ibu, Markus 16 ayat 17, tanda-tanda orang percaya. Di sini ada orang percaya, amin. Bahkan minum racun maut, kata firman Tuhan. Haleluya. Nanti baca Bapak Ibu. Kalau itu belum terjadi, belum kita alami, pertanyaan, orang belum jadi orang percaya. Betul?
Di laut ini Bapak Ibu, hampir seluruh desa ada yang namanya tara roti. Saudara, santet sekelas yang paling dahsyat Bapak Ibu tidak mempan kepada seorang hamba Tuhan yang benar-benar hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tidak kena. Mengapa tidak kena? Iblis pun bersaksi di hadapan Tuhan. Tahu kisah Ayub? Haleluya. Iblis berkeliling dunia. Tuhan tayangan dari mana? Pernahkah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Haleluya. Ini janji perlindungan bagi orang benar. Sehingga jangan percaya apapun yang berhala ditawarkan oleh orang-orang. Hosea 4:6 berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Haleluya. Sehingga orang jangan binasa. Hari ini Tuhan memberitahu, jangan percaya tawaran. Oh, ini barang bagus, ini nggak ada PO warisan, ini turun temurun harus dijaga. Bapak Ibu tahukah? Ini berpengaruh sampai 7 turunan. Dikatakan dalam Keluaran 20 ayat 56, keturunan ketiga dan keempat ini akibat orang yang memegang jimat-jimat, bahkan yang menyembah berhala. Ini Bapak Ibu, kalau saya keturunan pertama, anak saya keturunan kedua, cucu saya keturunan ketiga, dan cece saya keturunan keempat, semuanya kena akibat dari saya melakukan penyembahan berhala. Akibat saya pegang itu jimat. Keturunanmu juga menerima akibatnya. Tapi bersyukur hari ini orang semua telah dibebaskan. Haleluya. Kutuk menjadi berkat. Haleluya. Ini baru satu poin, Bapak Ibu. Orang mau lanjutkan? Masih banyak. Ini 10 hukum, Bapak Ibu. Oleh karena hukum Taurat, manusia mengenal dosa, betul? Tapi kuasa dosa adalah upah dosa adalah maut. Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Sehingga manusia harus membutuhkan juru selamat. Tidak ada juru selamat yang lain selain Tuhan Yesus. Kalau ada yang mencoba-coba cari juru selamat lain di dunia ini, tidak ada jaminan Bapak Ibu Saudara aman. Di dunia hari ini tidak ada tempat aman. Yang aman adalah mereka yang berlindung di bawah kerajaan Allah. Haleluya. Saya akan loncat Bapak Ibu. Ada hukum yang kelima. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut. Ini janji, ini perintah. Ini juga dikutip oleh Rasul Paulus. Berapa banyak hari ini saudara yang tidak lagi menghormati orang tua? Kalau ada di antara kita bertobat, berarti betul bahwa Taurat ini orang berdosa hari ini, bukan kemarin. Betul ya? Siapapun dia adalah orang tua. Dia adalah ayah dan ibumu. Jangan engkau kepahitan, jangan engkau dendam, iri hati, atau bahkan ada niat untuk membunuh saudara. Bertobat gara-gara warisan satu keluarga hidup dalam kepahitan, tidak berdamai, gara-gara baku sorong batas, gara-gara apa Bapak? Orang tua yang tidak adil, bakal lain. Ini fakta hidup nyata Bapak Ibu. Tapi apapun keadaan orang tua, berdamai dengan orang tua. Haleluya. Malam ini harus berdamai antara anak dan orang tua yang bermusuhan. Malam ini engkau harus berdamai. Kalau engkau hidup dalam dendam setiap hari, murka akan datang, saudara. Haleluya. Berikut masih Bapak itu orang lain. Jangan membunuh. Betul ya? Pembunuhan di zaman hukum Taurat, kalau sudah menumpahkan darah. Tapi Yesus berkata, seorang pembenci, jika engkau membenci saudara, kau adalah seorang pembunuh. Lebih berat. Adakah saudara malam hari ini yang hidup dalam kebencian saudara? Engkau adalah seorang pembunuh. Tidak ada seorang pembunuh yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Haleluya. Sudah berapa? Orang bilang satu-satu. Sudah 3. Sekarang jangan mencuri. Haleluya.
Ini Bapak Ibu, kami akan sampaikan Bapak, area-area yang Bapak Ibu ditutup-tutupi, semua terbuka malam hari ini Bapak, supaya kita menyadari bahwa betul kita semua berdosa dan membutuhkan juru selamat, Yesus Kristus. Karena hanya Dia jalan kebenaran dan hidup. Manusia berkata ada banyak jalan menuju Roma, tetapi jalan ke surga hanya melalui Yesus. Tetapi kerajaan surga memiliki aturan sendiri. Kita tidak bisa mengutak-atik terserah orang. Ikut keteladanan Yesus. Amin. Kita jangan hanya segera menjadi anggota gereja, tapi kita harus menjadi anggota kerajaan surga. Haleluya. Karena Tuhan Yesus tidak bawa agama Kristen. Tuhan Yesus bawa kerajaan dan Dia berikan kepada kita. Haleluya. Jangan berzina. Saudara. Perzinahan, kita tahulah bagaimana DP arti. Ketika terjadi penyimpangan seksual yang tidak seharusnya, suami dengan istri orang, istri orang dengan suami orang, ini perzinahan. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, jika engkau memandang seorang perempuan dan engkau mengingini, itu sudah masuk berzina. Kalau ada malam hari ini, berarti kalau seorang yang berzina, dia nama apa? Berzina. Berarti orang berdosa malam hari ini. Haleluya. Apalagi jangan bersaksi dusta tentang sesama. Berat sekali saudara kalau membaca ini hukum. Hukum Taurat ini adalah hukum moral yang paling tinggi Bapak. Sehingga mulai dari nenek moyang bangsa Israel, nabi-nabi tidak ada yang bisa melakukan hukum Taurat. Hanya Yesus yang sempurna yang bisa melakukan hukum Taurat. Dikenapi di dalam dirinya. Sehingga malam hari ini, di dalam Yesus ada jalan keluar. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Walaupun dosamu merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Walaupun merah seperti kain sumpah, menjadi putih seperti bulu domba. Ini janji Tuhan. Maukah engkau datang malam hari ini dan berkata, Tuhan, ini aku Tuhan. Yesus malam-malam didatangi oleh seorang Nikodemus, pemimpin agama yang salah satu yang paling berpengaruh waktu itu di jajaran Hanas dan Kayafas, saudara, yang tidak diragukan kredibilitasnya. Dia datang sembunyi-sembunyi karena dia gengsi. Seorang tokoh agama yang sangat disegani dan dihormati, kau mau datang Pak Tuhan Yesus. Tuhan bilang apa? Kau harus dilahirkan kembali supaya engkau dapat melihat kerajaan Allah. Haleluya. Proses kelahiran kembali, saudara. Ini bagian yang paling penting. Buka hatimu, saudara. Buka hati. Karena ini yang Yesus ajarkan, bukan diajarkan oleh pemimpin agama Yahudi. Waktu pemimpin agama Yahudi berkata, Abraham adalah bapak, Tuhan bilang apa? Jika sekiranya Abraham adalah bapamu, maka kamu tidak mungkin membenci aku. Ini Tuhan Yesus bilang. Tapi bapamu adalah iblis. Ini, haleluya. Saudara yang berkasih, proses kelahiran kembali itu dimulai dari seperti yang disampaikan, diserukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, perhatikan hari-hari ini di sosial media, saudara, di Facebook, di YouTube, di mana saja Tuhan mengutus orang-orang berseru di desa-desa, di kota-kota, di lorong-lorong, di pasar-pasar, Bapak Ibu. Semuanya ini Bapak Ibu memberikan peringatan kepada dunia, karena waktunya Tuhan segera tiba. Haleluya. Tuhan Yesus akan segera datang. Dia mengutus dan menggerakkan hati kami untuk keliling di pulau ini, Bapak Ibu. Jangan lihat siapa kami, Bapak.
Tapi hati kami betul-betul malam hari ini untuk menyerukan, tidak ada juru selamat lain, Bapak Ibu. Dunia ini akan segera binasa, dunia ini akan segera dihancurkan, Bapak Ibu. Haleluya. Semua orang yang berlindung kepada Tuhan diselamatkan. Malam hari ini saya mengundang istri saya juga, dan semua tim ada di sini. Ya. Haleluya, saudara. Ya, Ibu. Saudara yang dikasih, malam hari ini waktu Tuhan Yesus sebelum melayani, ya saudara, tangkap baik-baik ya. Ini firman Tuhan sedang menjamah engkau. Semua berfokus pada Tuhan masing-masing ya. Bahkan saya merasakan ada beberapa orang yang Tuhan masukkan malam hari, yang memiliki pergumulan berat. Tuhan, kau mendapatkan jalan keluar malam ini. Tadi yang sudah diuraikan, sudah diserukan oleh Pak Hendy, tadi saya sudah jelaskan bahwa benar bahwa kita semua adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, dan maut itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Meskipun dunia bergoncang, haleluya, tapi orang yang berlindung kepada Tuhan aman, sampai tanda terakhir dibunyikan, kita tiba-tiba diangkat oleh Tuhan. Tapi malam ini kami menantang beberapa orang. Maukah engkau malam hari ini mau ikut Tuhan dengan radikal? Rasul Petrus sebelum Roh Kudus dicurahkan, dia seorang penakut. Bahkan dia menyangkal terang-terangan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus waktu percakapan perjamuan malam, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku telah berdoa. Iblis telah berdiri menampi engkau, Simon. Tapi aku telah berdoa, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudara. Tapi untuk Yudas, Tuhan Yesus tidak berdoa. Tuhan Yesus cuma bilang, laksanakan, lakukan apa yang kau mau. Untuk Simon, Tuhan berdoa, meskipun dia menyangkal. Tuhan tahu Simon akan menyangkal, karena Tuhan tahu suatu saat ketika Roh Kudus berkuasa atas Simon, maka dia menjadi Petrus, artinya batu karang yang teguh. Waktu Petrus berkhotbah saat hari Pentakosta, 3.000 orang bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Kami ini orang biasa, Bapak Ibu, bukan ahli teologi, saudara. Kami tidak bersekolah di teologi, tapi hari ini kami mau bersaksi. Kami sudah baca dalam kitab Kisah Para Rasul, semua mulai dari zaman Yohanes Pembaptis, zaman Tuhan Yesus melayani, di zaman Roh Kudus dicurahkan, rasul-rasul mulai menginjil ke bangsa-bangsa lain. Rasul Paulus mulai berkhotbah dan lahirlah persekutuan di Antioquia namanya Kristen. Kami tidak pernah melihat ada anak-anak yang dibaptis, saudara. Ini kebenaran yang ditutupi oleh agama Kristen turun-temurun sudah berabad-abad. Dan ini adalah bagian yang terpenting, proses kelahiran kembali. Kalau engkau ikut Yesus, jangan ikut agama, budaya agama turun-temurun. Jangan engkau menjadi orang yang berdiri di barisan para mahkamah agama, imam-imam besar, Hanas dan Kleopas.
yang menyalibkan Yesus. Dua golongan manusia, lalang dan gandum, Tuhan biarkan bertumbuh bersama-sama. Dibiarkan kejahatan itu muncul juga, Bapak. Nanti penuaiannya akan jauh. Pertanyaan, kita masuk di golongan mana? Golongan yang gandum, ini orang-orang anak-anak kerajaan yang telah dipanggil dan yang telah dipilih dan yang setia menanti kedatangan Tuhan. Ini walaupun dunia goncang, anak-anak kerajaan meskipun masih hidup di bumi, tapi mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Golongan yang kedua, golongan lalang, Bapak. Ini terdiri dari apa? Dalam Kisah Rasul pasal 4, saudara akan temukan setelah Petrus berkhotbah, ada 5.000 orang bertobat. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 6, saudara akan temukan di sana. Tapi ada imam-imam kepala pengawal bait Allah. Mereka berdua ditangkap, saudara. Barisan lalang pertama, barisan imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin agama sudah dari dulu, Bapak, yang sudah merebut tahta Kristus di tengah-tengah jemaat. Haleluya. Saudara, ini sangat penting. Keputusan saudara malam hari ini sangat penting. Saudara, bagaimana engkau memilih untuk ikut Yesus yang memberikan kerajaan bagimu yang tidak dapat digoncang oleh dunia ini? Golongan lalang yang kedua, saudara buka di dalam Wahyu 16 ayat 14. Ini golongan para raja-raja. Saya akan bacakan supaya tidak salah. Wahyu pasal 16 ayat 14. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Golongan yang kedua, golongan para pembesar-pembesar, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh di dunia ini, Bapak. Mereka semua dikuasai, terafiliasi dengan naga, dengan binatang dan nabi palsu. Nanti buka kita Wahyu. Hari ini sangat penting dan mendasar. Saudara berdiri di barisan mana? Apakah engkau gandum atau engkau lalang? Jika engkau gandum, engkau harus menjadi murid Yesus. Engkau harus hidup dalam kerajaan. Harus ikut apa yang Yesus ajarkan, bukan diajarkan oleh agama Kristen. Ini sangat penting, saudara. Proses kelahiran kembali dimulai dari engkau harus bertobat. Kan tadi sudah diuraikan satu persatu. Dosa kita sudah tidak dibedah, Bapak. Tapi pasti ada salah satu orang hidup di dalamnya. Haleluya. Malam hari ini dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka engkau menerima karunia Roh Kudus. Haleluya. Hanya orang yang menerima karunia Roh Kudus dipastikan dia berubah hidupnya. Dia tidak hanya sekedar hidup beragama, saudara, tapi setiap hari menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertobatan itu dapat dihasilkan oleh seorang yang dipenuhi Roh Kudus. Ini proses kelahiran kembali dari air, dari roh. Ini kelahiran dari atas. Yesus sendiri yang mengintervensi. Malam hari ini, mari semua tutup mata. Kami akan berdoa saat ini. Jika di antaramu hari ini, tidak peduli jika engkau hari ini mulai mengerti dan membuka hati, Tuhan, ini aku Tuhan, terima kasih, aku mengerti sekarang. Meskipun belum terlalu jelas yang disampaikan oleh hamba Tuhan, tetapi aku percaya oleh kuasa Roh Kudus, hari ini aku mengerti ya Tuhan. Dan hari ini aku sesungguhnya tidak mampu membuat keputusan, tetapi oleh pertolongan kuasa Tuhan, aku mau ikut Engkau Tuhan.
Saudara, semuanya tutup mata. Ini keputusan yang sangat penting malam hari ini yang harus saudara buat. Jika ada satu saja malam hari ini, saudara, mari engkau berdiri dari tempatmu. Yang lain fokus ya, semua tutup mata. Engkau berdiri hari ini di hadapan Tuhan. Dan juga ada saudara-saudara yang menyadari bahwa selama ini aku begitu berdosa, tapi hari ini aku berterima kasih telah mendengar firman Tuhan. Dan sekiranya ada satu orang atau lebih hari ini yang berkata kepada Tuhan, masalahku terlalu berat. Malam hari ini dengar kabar baik. Engkau ada di sini tidak kebetulan. Tuhan mengasihimu. Tuhan sedang memanggil engkau dan memilih engkau dari sanak saudara. Haleluya. Responi firman Allah, dan Tuhan mau melalui engkau seluruh keluargamu diselamatkan. Karena itu adalah janji Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Saudara, silakan saat ini, silakan berdiri dan datang di depan sini. Yang sakit, yang mau bertobat, yang mau serahkan hidup kepada Tuhan, malam hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang akan berdoa. Saudara, kami merasakan kuasa Tuhan hari ini sedang bekerja. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mengalami sakit penyakit, mari maju di depan. Jangan takut, jangan malu. Yes, Tuhan Yesus berkata kepada seorang perwira, karena perwira datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tolong bawahanku sedang sakit parah. Dia sangat menderita lumpuh sudah bertahun-tahun lamanya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada dia, aku akan datang ke rumahmu. Lalu perwira ini berkata, aku tidak layak menerima engkau Tuhan di rumahku. Sungguh rumahku tempat berbuat dosa. Dan apa Tuhan Yesus katakan kepada perwira ini? Aku akan datang ke rumahmu. Haleluya. Bapak Ibu, perwira ini berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, katakan saja sepatah-kata saja Tuhan. Aku percaya karena hamba-Mu, ketika saya perintahkan pergi, dia akan pergi. Ketika saya perintahkan datang, maka dia akan datang. Dan perwira minta kuasa kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, tidak pernah aku jumpai iman seperti ini di Yerusalem. Murid-murid pun tidak ada, Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus berkata, sembuhlah, bawahanmu sembuh, bangunlah dan berjalan. Haleluya. Dan ketika perwira itu sampai ke rumahnya, dia mendapatkan bawahannya telah bangun dan sembuh. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, satu firman lagi dalam Markus 16 ayat 16, 17 dan 18. Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia akan dihukum. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Mereka dapat mengusir setan-setan demi namaku. Ketika mereka meletakkan tangan atas orang sakit itu sembuh. Sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mati. Bapak Ibu, saya percaya. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita semua adalah orang percaya. Amin. Kita adalah orang percaya yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita telah menerima janji-janji Tuhan, menerima kuasa Tuhan yang dahsyat. Dan hari ini bekerja. Asal saudara percaya saja,
kuasa-Mu bekerja dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat, yang banyak persoalan, Tuhan Yesus jalan keluar. Malam hari ini juga ada jalan keluar. Ketika engkau terikat pada kuasa kegelapan, malam hari ini engkau dibebaskan oleh darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang tidak maju di depan, saya percaya Tuhan sangat mengerti perasaan. Karena dulu saya juga seperti itu. Saya duduk di depan dulu. Saya berdoa, Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Sekarang aku belum mengerti, tapi saya percaya Tuhan akan terus menerjemahkan. Aku tahu Tuhan menerima aku apa adanya. Haleluya. Mari angkat lagi pujian. Yesus jalan. Yesus jalan. Juga kamu sekarang 1 Petrus 3 ayat 21 diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Hati nurani manusia sebelum diubahkan oleh Tuhan penuh dengan dosa, penuh dengan nafsu dunia, penuh dengan keserakahan, sehingga kita bahkan melakukan apa yang tidak kita inginkan. Karena hati nurani hanya dapat diisi oleh Roh Kudus. Tahukah saudara, baptisan adalah tanda saudara bertobat. Pengakuan setelah engkau mengaku di hadapan Tuhan, engkau bertobat dan berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat. Roma 10 ayat 10 berkata, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pengakuan adalah sesuatu yang sangat pribadi, saudara-saudara. Pengakuanmu di hadapan Tuhan tidak dapat diwakili, tidak dapat diwakilkan kepada orang lain, kepada orang tuamu,
kepada istrimu, kepada suamimu. Harus engkau sendiri mengaku di hadapan Tuhan, bertobat dan mau ikut Yesus. Lalu saudara menjadi sama dalam kematian, serupa dalam kematian. Tahukah, baptisan itu adalah saudara mau mati. Itu adalah proklamasi bahwa saudara tidak mau ikut dunia, saudara mau ikut Yesus, saudara mau menjadi bagian dari kerajaan Allah. Alami saudara, mari alami saudara. Mungkin hari ini saudara belum mengerti, karena selama ini kita diajarkan turun temurun dan budaya di daerah kita. Ini bukan ajaran manusia yang kami bawa malam hari ini. Tuhan memberikan peringatan bahwa waktunya sangat singkat. Dunia sedang tidak baik-baik saja hari ini saudara. Tuhan Yesus akan segera datang di waktu-waktu yang tidak saudara sadari. Berbahagialah jika engkau didapati setia, sudah hidup di dalam Tuhan. Tapi jika hidup saudara di dalam dosa, waktu Tuhan datang atau waktu kematian itu tiba, tempatnya saudara tahu. Neraka dan surga itu nyata. Tuhan tidak menciptakan neraka. Neraka diciptakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jika ada orang ternyata ada di neraka, saudara, itu bukan salah Tuhan. Itu pilihan dia sendiri. Karena tahukah saudara, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, manusia diberikan kehendak bebas. Saudara harus memilih ikut Tuhan atau ikut dunia. Saudara harus memilih ikut Tuhan malam ini. Haleluya. Tuhan Yesus sangat mengasihimu malam ini. Mari bertindak dengan iman saudara malam ini. Tidak peduli apa kata orang. Malam ini Tuhan melihat hatimu. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya. Tuhan bertindak, memulihkan hidupmu, memulihkan keadaanmu, bahkan perekonomianmu dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi. Yang kita hadapi
jemaat kita semua berdiri, kita naikkan pujian ini.